7 hal yang nggak boleh kamu lakukan pada mobil transmisi otomatis. Mobil transmisi otomatis alias matic memang sekilas kelihatan lebih gampang dikemudikan daripada mobil manual. Interface mobil matic biasanya lebih simpel, sehingga pengemudi baru nggak perlu kesulitan saat mindahin tuas persneling dan kopling yang membingungkan. Jadi, mereka bisa lebih berkonsentrasi pada jalan. Mobil matic juga memudahkan si pengendara di jalanan menanjak dan saat macet. Meski begitu, masih ada sejumlah hal yang bisa ngerusak transmisi mobilmu tanpa kamu sadari. Inilah 7 kesalahan paling membahayakan yang bisa kamu lakukan saat mengendarai mobil matic. Nomor 7. Jangan beralih dari maju ke mundur sebelum mobilmu benar-benar stop. Banyak pengendara telah melakukan kesalahan ini minimal 1 kali saat lagi buru-buru dan nggak sabar nungguin mobilnya benar-benar stop. Mereka udah beralih dari maju ke mundur atau sebaliknya. Kalau menurutmu hal ini cuma biasa-biasa aja, berarti kamu salah besar. Kebiasaan ini bisa menyebabkan kerusakan parah pada persneling dan komponennya. Kalau kamu mengganti gigi saat mobilmu masih bergerak, persneling akan berubah fungsi menjadi rem untuk menghentikan mobil. Padahal, kalau rem mobilmu rusak, kamu cuma perlu biaya 3 jutaan untuk menggantinya. Tapi kalau kamu terbiasa asal-asalan saat pindah gigi dari maju ke mundur, siap-siap aja, kantongmu bakal jebol. Karena kamu harus menggelontorkan uang sampai 30 juta rupiah untuk mengganti persneling yang rusak parah. Jadi, sebaiknya selalu hati-hati aja. Nomor 6. Jangan pindahin persneling ke posisi parkir sebelum mobil benar-benar berhenti. Kesalahan ini sebetulnya sama kayak poin yang barusan kita bahas. Kalau kamu pakai mobil model terbaru, kesalahan fatal ini kemungkinan besar nggak akan terjadi karena model tersebut punya sensor kecepatan yang mencegah aksi ini. Tapi kalau mobilmu nggak punya fitur ini plus kamu terus-terusan mindahin persneling ke posisi parkir sebelum mobilnya berhenti, dengerin baik-baik nih. Baik karena terburu-buru atau nggak tahu bahayanya, kamu bisa ngerusak transmisi sampai nggak mungkin diperbaiki lagi. Posisi parkir seharusnya membuat mobil tetap diam, bukan untuk menghentikan mobil saat masih bergerak. Saat mobilmu dalam posisi parkir, persnelingnya terkunci, sehingga roda benar-benar dalam posisi stop atau tetap bisa bergerak tapi kesulitan. Jadi saat kamu masuk ke posisi parkir, pin akan mengunci poros output transmisi yang menghubungkannya ke roda mobil. Tapi kalau mobilmu masih bergerak saat hal ini terjadi, pin pengunci atau poros output bisa rusak atau terkikis. Nomor 5. Jangan masuk ke posisi netral saat berada di lampu merah. Sebagian pengemudi nggak mau nginjak pedal rem saat mereka berhenti di lampu merah. Ada juga yang bilang, kalau mereka tetap di posisi maju saat di lampu merah, transmisinya akan aus. Apapun alasannya, sebaiknya tetap dalam posisi maju. Jangan menggesernya ke posisi netral. Saat mobil dalam posisi netral, kontrolmu pada mobil jadi kurang maksimal. Dan kalau kamu perlu bermanuver darurat, kemungkinan kamu akan terlambat mengeksekusinya. Saat lampunya sudah hijau tapi mobilmu masih netral, kamu juga bisa bikin mesin makin menderu sehingga lebih boros bahan bakar. Strategi lain yang digunakan oleh sebagian pengemudi di lampu merah yaitu rem darurat. Mereka kira cara ini bisa menghemat bensin, tapi ternyata kebiasaan kayak gini nggak perlu dilakukan karena nggak begitu ngaruh. Nyalain mesinnya, masuk ke posisi maju, dan selalu injak pedal rem tiap kali di lampu merah. Dengan begini, kamu punya kontrol penuh pada mobilmu. Nomor 4. Jangan meluncur dalam posisi netral. Sebagian pengendara yakin kalau meluncur di posisi netral bisa menghemat bahan bakar. Bisa dimaklumi sih, saat kamu melewati turunan, kenapa nggak masuk ke posisi netral aja kan? Nanti juga gravitasi bakal ngegerakin mobilmu. Tapi masalahnya, mobil matic didesain sedemikian rupa agar hemat bahan bakar meski transmisinya di posisi maju. Jadi mobil ini akan langsung menutup suplai bahan bakar saat melewati turunan. Kalau kamu ngebiarin mobil meluncur di posisi netral, kamu juga nggak akan punya kontrol penuh pada mobilmu. Jadi gini, saat melewati turunan di posisi netral, kamu cuma bisa memperlambat mobilmu. Dan kamu nggak akan bisa langsung menambah kecepatannya saat diperlukan. Selain itu, mesin mobil bekerja pada RPM terendah dan pompa olinya paling lambat saat mobilmu bergerak di posisi netral. Sehingga, mesin nggak bisa dingin dengan semestinya dan nggak bisa berfungsi akibat gesekan dan kepanasan. Nomor 3, jangan menjalankan mobil dari keadaan berhenti total.
Kamu bukan pembalap NASCAR kan? Jadi, jangan pernah menjalankan mobil alias launching saat kondisinya masih stop. Launching sebetulnya proses menghidupkan mobil saat kondisinya masih netral, kemudian mengganti gigi ke posisi maju untuk mempercepatnya secara tiba-tiba dari kondisi diam. Dan kalau menurutmu para pengemudi akan stop melakukan kebiasaan ini cuma karena mengetahuinya, kamu salah besar. Banyak pengemudi masih sering launching mobil mereka loh. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada brake band dan kopling transmisi otomatis. Saat kamu mengganti transmisi, kedua komponen tersebut menggunakan gesekan untuk memindahkan bagian tertentu. Dan kalau kamu menderu mesinnya dalam keadaan netral, kemudian langsung beralih ke posisi maju, band dan kopling ini akan jauh lebih cepat aus. Parahnya lagi, bagian ini nggak akan mampu menahan gesekan kalau kamu terus-terusan membiasakannya. Akibatnya, transmisi akan mulai selip saat dipakai untuk memasukkan gigi. Kopling dan bandnya memang cukup terjangkau, tapi kamu perlu biaya selangit untuk ngeluarin transmisi, kemudian merobeknya sampai ke bagian yang perlu diganti. Nomor 2, jangan biarin tangki bensinmu kosong. Para pemilik mobil di luar sana tentu tahu kan kalau mobil mereka nggak seharusnya dikendarai saat indikator bensinnya menyala, tapi banyak di antara kita masih sering melakukannya. Mungkin alasannya karena nggak sempat mampir ke pom bensin, atau lupa bawa uang cash. Tapi, ngebiarin lampu indikator bahan bakar tetap menyala lama-lama bisa bikin kamu lebih rugi dibanding beli bahan bakar. Apalagi kalau mobilmu matic. Agar bisa berjalan dengan baik, mobil harus punya tekanan fluida yang sesuai. Bahan bakar juga mampu melumasi berbagai bagian mobil serta membantu kinerja mesin. Kalau tangki bensin terus-terusan mengering, bagian ini akan aus jauh lebih cepat. Nomor 1, jangan biarin air masuk ke dalam transmisi. Kalau air masuk ke transmisi, kamu akan mengalami masalah besar. Meski cuma sedikit, air yang masuk bisa menyebabkan malapetaka pada transmisi mobil sampai perlu diganti. Kalau kamu bisa segera tahu masalahnya, kamu akan menghemat banyak uang karena kerusakannya nggak akan begitu parah. Tapi saat menyusup ke dalam transmisi, air akan diserap oleh lapisan gesekan kopling. Ini bisa menyebabkan lem perekat material dan pelat kopling ikut larut. Sejumlah air bisa keluar dari suspensi, kemudian membentuk lapisan putih di berbagai bagian unit. Makanya, kamu nggak bisa cuma nyiram unit untuk menghilangkan airnya. Selain itu, air akan menyebabkan karat pada bagian transmisi berbahan logam. Konsekuensinya, tergantung pada seberapa cepat kamu tahu masalahnya. Dan umumnya, kerusakan ini cuma bisa diperbaiki dengan membongkar total transmisinya.